Jumpa lagi pemirsa, apa kabar? Nah, topik kali ini adalah salah satu topik yang beberapa waktu lalu saya sudah singgung ya. Jadi saya akan menjelaskan apa dan bagaimana fungsi dari TV ini ya, TV. Nah, jadi ini prinsipnya adalah multitasking ya, bahasa Inggris ya. Jadi itu maksudnya adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan. Itu kan ada kata multi dan tasking ya. Jadi multi itu adalah lebih dari satu, kalau bisa banyak. Dan tasking itu adalah tugas. Nah, tapi dalam hal ini adalah pekerjaan. Tapi dalam karena pekerjaan sehingga dia diproses sama otak sehingga dia jadi tugas. Nah, kalau di komputer itu multitasking itu adalah sama seperti suatu peralatan di dalamnya yang bisa mengerjakan pekerjaan secara bersamaan. Nah, itu kalau kita mempunyai memori yang tinggi, semakin tinggi memori dari suatu komputer, maka makin banyak pekerjaan yang bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, kita korelasikan dengan pada penderita Alzheimer, itu kan sel otaknya mengalami penurunan kapasitas karena ditutupi oleh zat normal yang sudah saya uraikan di video yang lalu, sehingga makin lama kapasitas dari memori atau kapasitas dari sel otak yang masih bisa bekerja itu makin menurun. Nah, ini ibu saya sekarang mengalami hal demikian. Multitaskingnya makin lama makin parah ya. Jadi ini seperti ini. Kenapa? Di sini saya sediakan hanya makan, tetapi tidak disediakan minumnya. Jadi minumnya ada di sini sebenarnya. Nah, kuenya pun ada di sini ya. Ini kue, ini ada minumnya ya. Kenapa seperti itu? Karena ada video sebelumnya bahwa kalau minumnya bersamaan dengan makannya dalam satu meja, itu gelasnya, maksudnya air dalam gelasnya ditumpahin ke situ, padahal itu belum habis. Demikian juga ini sama. Kalau ini lain dia. Kalau ini bukan airnya yang ditumpahin ke sini, tapi kuenya yang dimasukin ke sini, ya kan? Kuenya yang dimasukin sini, semua kue dimasukin sini. Jadi akhirnya nih penuh dengan kue, jadi tidak bisa minum kan? Nah, dia tidak menyadari itu. Jadi fungsi dari TV ini adalah saya coba untuk melatih lagi multitaskingnya. Jadi ini jadi tidak bisa kita melatih kalau minumnya nggak bisa bareng sama makan, berarti kita nggak bisa melatih multitasking makan sekaligus berbarengan dengan untuk minum ya. Jadi makan sambil minum gitu, makan kemudian beberapa suap minum lagi gitu kan. Itu kan multitasking sebenarnya. Walaupun pekerjaannya dilakukan satu-satu, tapi dalam otak itu dia berproses secara bersamaan. Karena setelah makan perutnya kenyang, kemudian perutnya minta minum, dia ngasih tahu ke otak yang menggerakkan tangan untuk mengambil minum, kemudian diminum. Seperti itu kan. Jadi pada ketika ini saya melihat justru paling aman ya. Jadi ini juga TV juga sudah saya uraikan penjelasannya di video yang lalu. Jadi ini adalah sebenarnya untuk album ya. Jadi kalau dia pakai TV yang kecil itu karena mata tuanya ya, jadi kurang gitu dia simak gitu. Tapi kalau yang gede ini kebetulan dia bisa simak. Nah, jadi ini adalah untuk album-album yang saya ambil dari masa lalunya. Nah, kebetulan Anda lihat kan, ini adik saya nih yang udah meninggal ya. Ini ibu saya, ini nenek saya. Dari ketiganya ini, termasuk dia sendiri, dia cuma mengenal ibunya. Ini juga sama.
dia hanya mengenal ibunya. Dia malah nanya, ini siapa? Padahal dia sendiri, ya kan? Ini ayah saya, ini adik saya yang udah meninggal. Dia tidak tahu ayah saya, adik saya, maupun dia sendiri. Dia hanya tahu neneknya. Nah, seperti ini juga ya. Ini juga dia tidak tahu ini siapa, ya kan? Dia hanya tahu ibunya dan tantenya. Ini tantenya yang sayang sama dia, ya kan? Jadi dia ingat terus gitu. Nah, yang lain ini dia tidak tahu, ya kan? Ini juga kan kurang jelas. Nah, di sini dia tahu ini abangnya. Ini abangnya, ini kakak saya gitu ya. Oh, abang saya waktu itu saya ada video yang dia nunjuk ini abang saya. Jadi dia ingat. Tapi begitu dia lihat papa saya atau suami calon, waktu itu masih calon ya. Nah, di sini dia tidak kenal, dia cuma kenal ibunya saja. Bapaknya juga dia nggak kenal. Jadi seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini saya coba melatih multitaskingnya lagi. Jadi kalau dia bisa makan sambil nonton TV, kan itu multitasking kan? Sama aja dengan makan sambil minum. Ini makan sambil nonton TV. Nah, jadi kalau dia bisa melakukan dua-duanya kan lumayan melatih ya. Yang paling ringan menurut saya dari kita coba lagi untuk melihat multitaskingnya ini ya. Jadi, nah ini kalau dia tidak bisa atau tidur seperti ini ya pemirsa ya, itu menurut saya jangan dipaksain. Biar itu kan sebentar dia bangun lagi karena dia masih lapar kan. Cuman entah kenapa fungsi dari otaknya ke pencernaannya gitu ya, mungkin pencernaan baru makan dikit itu pingin ini lagi pingin istirahat, jadi mungkin itu dicerna sama otaknya secara lain, dicernanya supaya tidur. Nah, seperti itu pemirsa. Nah, ini juga, ibu saya ini dingin ya pemirsa ya. Jadi saya biasa sediakan gitu. Nah, ini ada baju hangatnya, nanti saya pakaikan ke dia. Jadi dia nyaman ya. Nah, jadi dia kan udah mulai perhatikan kan. Nah, di sini perhatikan, tapi dia diam aja. Tapi begitu lihat ibunya, itu emak katanya, emak. Jadi selalu dia bilang begitu ya. Ada videonya juga. Jadi dia hanya ingat ibunya saja, yang lain tidak diingat. Bapak tidak ingat. Nah, di sini juga dia lihat ini ibunya ya, nenek saya ya. Ini itu adik saya yang udah meninggal. Dia tidak ingat itu adik saya. Dia malah ingatnya itu saya katanya. Jadi kan karena di sebelahnya ada emaknya gitu kan. Jadi dia mikirnya itu saya gitu. Nah, padahal itu adik saya yang udah meninggal. Jadi kira-kira itu dulu pemirsa. Jadi ini baru ide ya, kita melatih sedikit demi sedikit multitaskingnya lagi. Jadi jangan dipaksakan pemirsa. Kita aja juga harus lihat kapasitas dari memorinya. Isi memorinya ini yang kita harus pikirkan betul-betul bagaimana supaya memori ini jangan sampai habis. Kalau udah habis, Anda tahu sendiri kan akibatnya ya. Karena terserang terus sama zat abnormal. Yang itu yang menyebabkan dia Alzheimer, habis. Nah, Anda tahu sendiri kan fungsi otak itu apa gitu kan. Nah, itu yang sedang saya usahakan, pikirkan bagaimana caranya gitu. Karena waktunya jalan terus ini. Itu ya. Mudah-mudahan saja ketemu jalannya ya, walaupun ya kalau melihat apa yang terjadi di dunia ini ya, orang sampai belum dapat solusinya, yang udah ketemu obatnya pun juga diragukan banyak pihak gitu kan. Kita juga takut lah untuk coba-coba sampai ke situ. Lebih baik betul-betul aman, karena ini berhubungan sama hidup dari ibu saya ya. Jadi saya juga harus betul-betul sangat hati-hati gitu ya. Kalau saya pinginnya dia sedapat mungkin, selama mungkin masih bersama dengan kita ya. Jadi ya kita lakukanlah apa yang bisa kita lakukan ya. Untuk sementara ini sekian dulu pemirsa. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Iya.